Keluarga sakinah terdiri dari keluarga dan sakinah. Yang definisi keluarga itu sendiri menurut KBBI yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang berada di dalam rumah tangga itu sendiri. Sedangkan sakinah juga dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya Quran Surah 48 Al-Fatih ayat 4, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surah Al-Fatih 48 ayat 4, yang mana di dalam kehidupan berumah tangga mampu menciptakan ketenangan dan mampu meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT. Sedangkan menurut KBBI, sakinah itu sendiri artinya merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan spiritual dan material secara seimbang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sakinah merupakan keluarga yang mampu menciptakan ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman baik secara materi ataupun spiritual yang mampu mendekatkan kita terhadap Sang Pencipta. Sebagaimana Islam menginginkan terwujudnya keluarga sakinah seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ciri-ciri keluarga sakinah. Yang pertama, berada di dalam pondasi keimanan yang kuat. Yang kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Yang keempat, saling menyayangi dan mencintai, menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang kelima, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Yang keenam, musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, berbagi peran secara adil dan kompak dalam mendidik anak. Kemudian yang terakhir, berkontribusi baik terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Pada sejatinya, Islam mengajarkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, di balik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya, seperti yang termaktub di dalam surah Ar-Rum. Sebagaimana yaitu untuk memperoleh keturunan, ketentraman, kenyamanan, dan juga rasa kasih sayang. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan. Yaitu yang pertama karena masalah perbedaan individual, yang kedua karena masalah kebutuhan individu, yang ketiga karena masalah perkembangan individu, yang keempat karena masalah sosiokultural. Nah, jadi konselor perlu mencatat kesan terhadap masalah yang dikemukakan atau struktur keluarga yang ingin dicapai. Jadi pada hakikatnya para pasangan suami istri itu tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Maka dari itu, menikah bukan hanya sekadar suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sakinah apabila ikatan hidup tersebut dapat menghantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang sakinah juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang sakinah, maka kedua calon pengantin harus melakukan persiapan dengan cermat dan matang. Cermat di sini berarti keduanya harus memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan muncul di dalam pernikahan tersebut. Dan matang di sini
Artinya, keduanya mampu berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Nah, dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut, maka kedua belah pihak harus berusaha semakin mengenal calon pasangannya, termasuk mengenal keluarganya masing-masing. Dan di dalam Islam, semua proses pranikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah, hal itu semua merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan yang sakinah dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.